Oke, selamat pagi, siang, dan malam, terutama kepada Pak Budi, selaku pengampu dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Kali ini saya Cornelius Galuh Trisetyo dengan NIM 6720230076 akan mempresentasikan apa yang saya ketahui mengenai materi ke-6 kita, yaitu ekuivalensi finite automata. Oke. Ekuivalensi automata sendiri dikatakan ekuivalen atau setara apabila dia menerima bahasa yang sama. Jadi, non-DFA itu bisa dikonstruksi jadi mesin DFA juga jika dia ekuivalen sehingga dia bisa menerima bahasa yang sama. Jadi, non-DFA itu sendiri itu bisa dikonstruksi ulang lagi menjadi DFA. Itu. Kita langsung masuk saja. Nah, ini untuk ciri-ciri non-DFA itu terdiri dari himpunan state yang dilambangkan dengan huruf Q, ada himpunan simbol atau inputan yang dilambangkan dengan sigma, lalu ada yang namanya relasi transisi yang dilambangkan dengan lambang delta. Nah, relasi transisi sendiri ini juga menjadi salah satu perbedaan dengan DFA, karena di DFA itu relasi transisi itu tidak ada, yang ada hanya fungsi transisi. Kemudian ada komponen state awal atau initial state yang dilambangkan dengan huruf S, lalu ada himpunan state akhir atau final state yang dilambangkan dengan huruf F. Oke, jadi langkah-langkah konstruksi DFA dari non-DFA itu melalui 3 tahap, yaitu membentuk relasi, membentuk non-DFA baru yang ekuivalen dengan non-DFA yang lama, lalu membentuk DFA yang ekuivalen dengan non-DFA. Jadi, urutannya itu bisa dibilang menjadi 3 bagian utama, yaitu non-DFA, non-DFA ekuivalen, lalu menjadi DFA, seperti itu. Kita lanjut. Kita akan langsung masuk ke contohnya saja. Oh ya, sebelumnya ini juga ada komponen dari non-DFA ekuivalen. Itu ada himpunan state yang diberikan dengan lambang Q ditambah tanda petik. Lalu ada himpunan simbol atau inputan masukan yang sama juga menggunakan lambang sigma. Lalu ada relasi transisi yang di sini juga menggunakan tanda petik lambangnya. Lalu yang lainnya itu sama, ada state awal dan final state. Lanjut. Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, ini. Jadi diketahui sebuah non-DFA dengan simbol 0 dan 1 dengan kode biner 01, lalu dengan himpunan A, B, C, dan D dengan state awal atau initial state-nya berada di state A, lalu final state-nya berada di state B dan state D. Lalu dijelaskan juga relasi transisinya, yaitu di mana dari state A ke state A melalui jalur 11, state A ke state C melalui jalur 0, state A ke state D melalui jalur epsilon, state A ke state C melalui jalur epsilon, state B ke state A melalui jalur 101, state C ke state B melalui jalur epsilon, dan state D ke state B melalui jalur 11. Kita lanjut. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita bisa membuat sebuah diagram non-DFA di mana tadi kita lihat himpunan state-nya ada 4, yaitu A, B, C, dan D, dan di mana dengan B dan D itu sebagai final state-nya dan A itu sebagai start atau initial state-nya. Lalu juga tadi juga kita lihat bahwa dari state A kembali ke state A itu melalui jalur 11, kemudian dari state A ke state D melalui jalur epsilon, dari state A ke state C melalui jalur 0 dan jalur epsilon,
dari state B ke state A melalui jalur 101, dan dari state C ke state B melalui jalur epsilon, dari state D ke state B melalui jalur 11. Lanjut, dari tadi sebelumnya kita lihat itu adalah konstruksi dari mesin atau diagram dari non-DFA. Nah, sekarang kita masuk ke dalam diagramnya non-DFA yang sudah ekivalen. Kita lihat, jadi dalam non-DFA ekivalen ini akan ditambahkan atau dimasukkan state-state baru yang kita bisa berikan namanya sendiri sesuka hati kita untuk memecah jalur-jalur yang ada di non-DFA sebelumnya. Jadi bisa kita lihat di sini ada state tambahan yaitu state P1 yang dimana memecah jalur dari state A ke kembali ke state A yang diwakilkan melalui jalur 11 sekarang menjadi state A ke state P1 melalui jalur 1, lalu dari state P1 ke 1 melalui jalur 1 juga. Jadi hitungannya tetap sama. Di sini nilainya sama yaitu 1, 1 seperti sebelumnya. Lalu dari state B ada tambahan dua state baru yaitu state P2 dan P3 yang dimana mewakilkan state sebelumnya yaitu dari B ke A itu stepnya jalurnya disimbolkan dengan 1, 0, 1. Nah, di sini juga memiliki nilai yang sama, yaitu dari state B ke state A itu melewati state P2 dan P3, yang dimana dihubungkan dengan jalur 1, 0, dan 1. Yang ini bisa diartikan sama jalurnya seperti 101 yang ada di diagramnya non-DFA. Kita lanjut, step C, ini masih sama, dari A ke C tidak ada perubahan, yaitu masih melalui jalur 0 dan epsilon. Lalu dari C ke B juga masih sama, melalui jalur epsilon juga. Lalu dari D ini juga masih sama, yaitu dari state A ke D melalui jalur epsilon. Nah, ini ada penambahan satu state lagi, yaitu state P4, di mana ini untuk menghubungkan antara state D dengan B, yang dimana tadi melewati jalur yang disimbolkan 1-1, karena ada state baru yaitu P4, jadi jalurnya dipecah. Jadi dua jalur, yaitu dari D ke P4 itu melewati jalur 1, dari state P4 ke state B itu melalui jalur 1, yang dimana nilainya ini masih sama seperti sebelumnya di diagram non-DFA, yaitu jalur 1-1. Kita lanjut. Ya, jadi kita lihat state tambahannya itu ada state P1, state P2, state P3, dan state P4. Lanjut. Nah, dari non-DFA equivalent tadi bisa kita lihat tuliskan kembali di sini di mana masih sama dari menggunakan binar 01, lalu himpunan state-nya jadi himpunan state baru yang dimana ada A, B, C, D, P1, P2, P3, dan P4. Lalu ada final state dan initial state yang masih sama, yaitu dari initial state itu dimulai dari A dan final state itu dimulai dari B dan D. Dan relasi transisi yang sudah terbentuk dari non-DFA equivalent juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kita lanjut saja. Nah, sebelumnya kan kita lihat juga ada
seperti jalur yang menggunakan jalur epsilon. Nah, jalur epsilon ini bisa kita serap juga jalurnya, sehingga jalur itu bisa kita hilangkan sebenarnya. Sehingga di sini kita lihat bahwa EX di sini itu memiliki arti semua anggota himpunan yang dapat dicapai dengan X dengan eh, menyerap simbol epsilon ya. Sini. Sehingga untuk himpunan A di sini bisa diwakilkan dengan nama A, B, C, D ya. Lalu himpunan B ini diwakilkan dengan B, C dengan BC, D dengan D, P1, P1, P2, P2, P3, P3. Nah, hal ini kenapa seperti ini? Karena sebelumnya kita lihat di diagram NDFA ekivalensi atau ekivalen itu A hampir bisa menjamah semua step. Jadi kita bisa sebutkan A ini bisa pergi ke step mana saja melalui jalur-jalur yang sudah tersedia sehingga bisa dinamakan dengan nama baru yaitu ABCD. Dan di sini step B itu hanya satu, tidak kemana-mana, hanya ke B itu saja. Tidak ada jalur epsilon sebelumnya. Lalu di C itu ada jalur epsilon yang dimana menyambungkan state B dengan C. Di D tidak ada jalur epsilon. P1 juga tidak ada. P2 dan P3 juga tidak ada. Lanjut. Nah, ini fungsi transisi yang baru. Karena tadi kita sudah menyerap jalur-jalur epsilon sebelumnya. Bisa kita lihat di sini fungsi transisi ABCD di mana melewati jalur 0 itu bisa ke state BC. Lalu yang state ABCD tadi yang sudah berubah nama melalui jalur 1 itu bisa ke state P1, P2 dan P4. Nah, ini bisa kita gabung menjadi satu karena sebelumnya itu kita pecah dan kita bisa gabung kembali hal tersebut. Karena eh, itu gunanya dari ekivalensi kita mencoba untuk membuat mesin yang sangat amat efisien lah dan efektif. Lalu untuk BC melewati jalur 0 itu himpunan kosong, dia tidak ada state yang dituju dari jalur 0. Jadi kita buat dengan tanda himpunan kosong. Lalu dari state BC melalui jalur 1 itu ada state P2. Dari state P2 melalui jalur 0 itu ada state P3. Dari jalur P2 dari state P2 melalui jalur 1 itu tidak ada, maka disimbolkan dengan himpunan kosong, akan pergi ke state kosong. Lalu state P3 melalui jalur 0 itu juga kosong. State P3 melalui jalur 1 itu pergi ke state ABCD. State P1, P2, dan P4 itu pergi ke state P3 melalui jalur 0 dan P1, P2, P4 dengan jalur 1 itu gabungan dari himpunan A dan B, yang dimana himpunan A, B itu namanya ABCD dan B yang bisa kita singkat menjadi ABCD seperti yang tadi sebelumnya. Lalu himpunan kosong melalui jalur 0 itu himpunan kosong dan himpunan kosong melalui jalur 1 itu juga himpunan kosong. Dari ini lebih baik kita lihat mesin DFA-nya saja. Nah, ini dia. Ini adalah DFA yang ekivalen ya dengan non DFA sebelumnya. Di sini state ABCD ke BC melalui jalur 0, state ABCD jalur 1 itu ke P1, P2 dan P4 seperti sebelumnya.
BC melewati jalur 0 itu himpunan kosong, BC melalui jalur 1 itu P2, P2 melalui jalur 1 itu himpunan kosong, P2 melalui jalur 0 itu ke state P3, state P3 melewati jalur 0 itu ke himpunan kosong, state P3 melalui jalur 1 itu kembali ke state ABCD, lalu state P1, P2, P4 melalui jalur 0 itu kembali ke state P3, jalur state P1, P2, dan P4 ke ABCD melalui jalur 1. Dan tadi juga kita lihat himpunan kosong itu untuk jalur 0 dan 1 itu kembali ke himpunan kosong itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kan masih sulit untuk kita terjemahkan namanya. Seperti ada yang ABCD, ada yang BC, Epsilon, P2, P3, dan ini sangat tidak rapih dan sulit untuk dibaca nanti, terutama untuk pembuatnya itu sendiri. Nah, karena itulah kita perlu yang namanya renaming atau penamaan ulang untuk setiap state di sini, di mana state ABCD akan kita ganti namanya menjadi state A, state BC jadi state B, state P1, P2, P3 menjadi state C, state P2 menjadi state D, state P3 menjadi state E, dan state himpunan kosong menjadi state F. Nah, dengan begini, state-nya akan lebih mudah untuk dibaca. Seperti itu. Nah, ini adalah DeFi yang terbentuk setelah melakukan renaming atau penamaan ulang. Nah, ini adalah hasil dari kita mengkonversi atau mengkonstruksi non-DFA menjadi DFA, di mana masih menggunakan kode biner 01, himpunan state himpunannya bertambah yang tadi hanya di non-DFA itu ABCD menjadi ABCDEF dengan state, initial state dan final state juga berbeda. Tuh. Di mana di sini initial state-nya itu dimulai dari A, lalu final state-nya itu menjadi A dan state B. Gitu. Di sini juga kita lihat relasi transisinya seperti diagram sebelumnya. Kita lanjut. Kita masuk ke contoh yang terbaru. Contoh kedua, yang dimana non-DEFA-nya lebih pendek, lebih simpel. Hanya menggunakan dua state saja, yaitu state A dan state B, di mana initial state-nya dimulai dari state A, lalu final state-nya diwakilkan dengan state A dan state B. Bisa kita lihat di sini di state A, itu kembali ke state A lagi melewati dua jalur, yaitu jalur 01 dan jalur 001. Lalu dari state A ke state B itu melalui jalur epsilon. Lalu dari state B kembali ke state B itu melalui jalur 0. Lanjut. Nah, dari non-DFA sebelumnya, kita bisa mulai dari ke langkah yang kedua, yaitu membentuk non-DFA equivalent, di mana di sini masih sama, initial state dimulai dari A, final state juga masih dari A dan B, tapi di sini kita sudah menambahkan dua state baru, yaitu state P1 dan state P2, di mana tadi sebelumnya bisa kita lihat dari state A menuju state A itu diwakilkan dengan jalur 01. Jadi di sini ditambahkan state P1 di mana dari A ke P1 itu melewati jalur 0,
dan P1 ke A. Step P1 ke A itu melewati jalur 1, yang dimana memiliki nilai yang sama dengan non-DFA sebelumnya. Lalu tadi juga ada dari state A kembali ke state A melalui jalur 001, sehingga ditambahkan lagi satu state, yaitu state P2, di mana dari A ke P1 itu melewati jalur 0, dari P1 ke P2 melewati jalur 0, lalu dari state P2 ke state A kembali melewati jalur 1, yang dimana di sini nilainya juga sama, yaitu nilainya 001. Seperti itu. Selain itu, tidak ada yang berubah. A ke B masih sama melewati jalur epsilon, dan dari B kembali ke step B itu juga masih sama melewati jalur 0. Kita lanjut. Nah, dari DFA sama seperti DFA sebelumnya, kita juga bisa membuat ekspresi reguler ya dari mesin yang telah kita terjemahkan itu ada di materi-materi sebelumnya. Seperti itu. Oke, begitulah untuk materi dari ekivalensi finite otomata, yang dimana poin pentingnya ini adalah langkah-langkahnya, di mana dimulai dari non-DFA, lalu ke non-DFA ekivalen, baru bisa kita konstruksikan lagi menjadi DFA. Nah, sebenarnya untuk materi ini, untuk implementasi dalam dunia nyatanya, itu sudah dipakai dalam materi, dalam hal kriptografi dan juga dalam hal cyber security, yang terutama itu dalam proteksi jaringan. Dalam kriptografi itu kita bisa mengkonstruksi ulang kode-kode biner menjadi suatu yang hanya bisa dibaca sistem sebenarnya, lalu bisa dikembalikan lagi menjadi suatu yang bisa dibaca oleh manusia. Dan dalam cyber security itu ada namanya skripsi data, itu dimana digunakan terutama dalam hal password. Jadi kita bisa memasukkan password yang kita mau, lalu sistem akan menginskripsikannya, mengubahnya menjadi sesuatu yang hanya sistem baca, sehingga pemilik web itu tidak tahu juga password apa yang kita gunakan dalam website tersebut. Namun, eh, pengguna juga tetap masih bisa membacanya kembali, di mana nanti mesin akan menerjemahkannya kembali menjadi eh, bentuk yang bisa kita baca. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari ekivalensi finite automata ini, yang dimana sebenarnya sama bahasanya, hanya bentuknya saja yang beda. Gitu. Sekian juga merupakan presentasi saya mengenai apa yang saya ketahui dari ekivalensi finite automata. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya.